kita akan menghormati pusaran beliau dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Masih tetap berdiri, bukunya dibuka halaman 3. Pujian halaman 3. Halaman 3. Pujian air suci. Halaman 3. Halamannya di bawah. Nah, halaman 3. Udah. Yang jajeng sepien sang jen ingkang patem liren tien pacek wang kupien eni secujen kuyen ram ong lenamom tinggang king kosan osam osanamo tinggang king kosan osam osanamo tinggang king kosan osam namo kang luwang posamom osa namo kang luwang posamom osa namo kang luwang posamom osam 59 persembahan makanan untuk almarhumah, mantra surgawi dan kesempurnaan puja. 59 masing-masing dibaca 3 kali. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampole kon. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampole kon. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampole kon. Namo sulupaya tanta yeta yeta jeta om sulu pola sulu sapakam. Namo sulu poye tanda yeto yeta jata om sulu pola sulu sapakam.
Namo solo poye tan laye toye ta jeta Om solo solo pola solo sapohom. Halaman 61 baris kedua Namo Kwan Sein Posa 61. Namo Kwan Sein Posa Namo Kwan Sein Posa Namo Kwan Sein Posa Namo Tassa Ceposa Namo Tassa Ceposa Namo Tassa Ceposa Namo Ching ching ta ca chong po sa Namo Ching ching ta ca chong po sa Namo Ching ching ta ca chong po sa 62, 63, 63. Kita baca bersama bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lagi di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa derita loba dosa moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 65, 66 dan 67. Ya, kita berdiri, marilah kita membimbing arwah beliau, Bu almarhumah Ibu Wong, untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sang kui. 65, 66, dan 67. Namo Tse Ipo Tang Yen Chong Sen Ite Tato Wafu Santi Namo Ipo Tang Yen Chong Sen Dan Du Ting Chan Dawe Rukan Namo Isen Tang Yen Chong Sen Tong Li Ta Chong Iche Fu An Namo Nan San Chong Ben Sa
janjan Tuhan apa yen tecawe kening lapan yen treja isya cupan kesetan sing posatom. Silakan duduk. Halaman 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau, kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Wong Liojen. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah. Bebas dari penderitaan tumimbalahe di alam samsara. Telahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat. Lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung. Bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Kita baca Maha Ikrar Suci ke-18 Amitabha Buddha. 70. Jika aku telah mencapai Anuttara Samnya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam, ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku, saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Sama Sambodhi. Halaman 55 dan 56. Mohon berdiri. 55 dan 56. Lima dan 56. Amitabha santing yang kekwaming kutan Pasok kang santusi ini kang mocanting sertakan Wang cupa papusu papusyatong dipupien sesepayan totong ongsen cuping ten ling tepian Nama Sivang Kela Silakan duduk. Bukunya dikumpulkan.
tangannya di depan dada, tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Di saat kita memperingati, mengenang, mendoakan arwah almarhumah Ibu Fong yang 2 tahun meninggalkan keluarga, apabila selama jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, marilah kita mohonkan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat, semoga segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, suami atau papa maupun putra-putri dan cucu beliau. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha, sambil mendengarkan apa yang saya baca tentang doa kelahiran kembali, dan khusus untuk putra-putri beliau mendengarkan balas budi atau mengingat budi kebaikan dari orang tua, yaitu mama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Setelah kita bersama-sama mengulang kembali, mendengar kembali, memuji, memuliakan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat, marilah sejenak kembali dalam sikap hening, sikap merenung, khususnya putra-putra, putri-putri, anak-anak beliau, cucu beliau, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha, tentang kebaikan, tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mamah yang pernah diberikan untuk anak-anak beliau. Sekalipun saat ini seorang mamah sudah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu teringat dan ingin mengenang dan membalas kebaikan dari orang tua yang telah tiada, dengan selalu menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili semua. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan seorang mamah yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh? Orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengenang, memperingati 2 tahun wafatnya Ibu almarhumah Ibu Fong. Yang terakhir yang baru saja Bapak Ibu dengarkan tadi adalah nasihat Sang Buddha. Diriwayatkan nasihat Sang Buddha ini diberikan, dikhotbahkan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha bersama biku-biku yang lain melakukan satu perjalanan di satu tempat. Di tengah perjalanan dia melihat kerangka-kerangka manusia, ya, kerangka-kerangka manusia, dan di situ mungkin tidak terawat, ya. Kemudian secara spontan melihat kerangka-kerangka seonggok-onggok tulang di pinggir jalan, ya dilihat di jalan. Sang Buddha bersujud menghormati kerangka-kerangka tersebut. Kemudian para murid yang mengikuti Sang Buddha itu merasa heran.
Kenapa Sang Buddha orang yang dihormati kok mau-maunya menghormati kerangka-kerangka seonggok tulang-tulang yang ada di pinggir jalan? Muridnya mengatakan demikian. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, menjadi siswaku, namun ternyata kamu tidak mengerti. Kerangka-kerangka yang saya sujuti ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan mungkin pernah menjadi orang tuaku, mungkin pernah menjadi ibuku, mungkin menjadi orang tuaku yang sangat berjasa kepadaku. Maka sudah selayaknya saya menghormat kerangka-kerangka tersebut. Bapak Ibu sekalian, semangat dari Sang Buddha ini sampai sekarang pun dalam tradisi-tradisi budaya-budaya daerah-daerah itu juga masih kita lihat menghormati bekas kuburan atau pusaran maupun bekas dari abu kremasi maupun tempat-tempat tertentu sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang tuanya yang telah tiada. Penghormatan kepada leluhur berkunjung di kuburan bukan saja akhir-akhir ini, namun juga pernah terjadi dilakukan di masa kehidupan Sang Buddha dan jauh hari di India pada waktu itu, maupun masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Bahwa peninggalan yang ada di kuburan, sisa-sisa ya dari penguburan bukan saja seonggok tulang, namun di situ kita terbayang tentang pengorbanan seorang ibu, seorang tua yang pernah membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita menghormati simbol-simbol dari orang tua kita, yaitu dengan menghormatinya. Bukan saja menghormati tanpa membawa apa-apa, namun juga bisa kita lihat di zaman Buddha pun juga sudah ada membawakan persembahan-persembahan makanan-makanan ini. Sekalipun makanan-makanan ini sebetulnya juga tidak berkurang, ya, tidak tetel. Namun kenapa orang yang telah meninggal kok tetap kita kasih persembahan-persembahan? Persembahan ini akan berguna dan bermanfaat bagi arwah yang meninggal, dan juga berguna bermanfaat bagi keluarga yang mengirim atau menaruh menyajikan. Apa manfaat bagi keluarga yang telah meninggal? Membentuk perasaan bahagia. Oh, ternyata sekalipun sudah 2 tahun yang lalu keluargaku saya tinggal, anakku, suamiku tetap memberikan perhatian kepadaku, tetap melayani, tetap menyajikan makanan-makanan, tidak berubah kesetiaannya dan cintanya kepadaku. Terbukti membawakan makanan pada kesempatan pagi ini. Ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia yang dimilikinya dan diciptakan sendiri, itulah yang akan mendukung arwah itu untuk terlahir di alam-alam bahagia. Namun ada juga di dalam beberapa pendapat di masyarakat, sekalipun tidak berkurang makanan itu, ada yang mengatakan arwah itu menyerap saripatinya. Saripati makanan-makanan sajian-sajian ini, sehingga ada yang titen, ya, makanan-makanan itu habis dipersembahkan di meja leluhur, itu rasanya hambar, ya, tidak terasa lagi. Ada juga yang mengatakan bekas dari sajian leluhur itu cepat basi, ya, cepat basi. Namun ada juga dalam tradisi tertentu atau masyarakat tertentu mengatakan jangan pernah makan dari meja leluhur bagi orang yang sakit, ya, bagi orang yang sakit pantangan karena akan menambah rasa sakitnya, parah sakitnya. Itulah kepercayaan dalam tradisi masyarakat. Di dalam agama Buddha sendiri adalah sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, alat bakti yang hidup kepada yang meninggal, bahwa saya tetap menjaga kesetiaan, saya tetap menjaga emosional saya dengan yang telah meninggal. Ada salah satu keluarga saya pernah menjumpai, itu ditinggal istrinya, kemudian ada meja leluhur, kemudian di situ juga ada fotonya. Kemudian di situ ada pisang, ya, pisang itu dipodal satu persatu, bukan diambil satu piring, enggak, tapi dipodal satu-satu.
Loh ini kok pisang kok dipodeli di sini di altar leluhur kok dipodeli satu persatu? Iya Bante, saya masih ingat bersama istri saya dulu saya sering makan bersama. Saya tidak bisa melupakan ya istri saya, sehingga kalau makan pisang tak taruh di meja leluhur istri saya, kemudian saya makan, saya podeli satu persatu. Tetap menjaga ikatan emosional yang telah mati. Itulah bakti, tidak terhalang oleh kematian. Kesetiaan juga tidak terhalang oleh kesetiaan. Saya kira Om ini tadi papa nangis juga karena masih ingat dengan Mama. Telah bersama beliau bukan saja sehari 2 hari, namun tahunan. Dan jangka waktu 2 tahun belumlah cukup untuk merelakan, untuk mengikhlaskan. Tidak gampang, tidak mudah. Di saat kita melayat, di saat kita memberi nasihat orang lain, bisa saja ikhlaskan, relakan. Yaitu kalau orang lain. Kalau yang meninggal itu darah daging kita sendiri, setiap saat kita berkumpul dengan kita sendiri langsung berpisah untuk selamanya. Ternyata tidak gampang. Seorang rohaniwan pun ya, biku-biku pun pernah menangisi sang Buddha yang telah tiada. Itu biku ya. Ternyata tidak gampang untuk merelakan, mengikhlaskan orang yang pernah dicintai, orang yang pernah bersatu sehati dengan kita. Kemudian di samping makanan-makanan juga menyajikan beberapa sarana-sarana tradisi, ada kertas-kertasan. Ini pun juga sebagai simbol agar di kehidupan yang dialami, yang ditempati beliau tidak kekurangan sarana dan prasarana. Mungkin di sana perlu uang, mungkin di sana perlu sarana-sarana yang lain, ya. Itu sebagai simbol penghormatan yang hidup kepada yang meninggal. Ternyata semakin kita dukung dalam doa, dalam pelimpahan jasa arwah itu, akan memungkinkan untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan pada kesempatan ini juga kita bersama-sama memuji, memuliakan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga apa menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. 2 tahun kita doakan ini. Apabila almarhumah belum terlahir di alam surga bahagia dengan harapan keluarga, pembawaan doa peringatan 2 tahun ini benar-benar mendukung beliau untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam bahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, suaminya, anak-anak maupun cucu-cucunya, untuk selalu mendapatkan kekuatan dalam melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Semoga doa Mama selalu menyertai perjalanan dari kita semua, selalu berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama akhiri pembawaan doa ini dengan berdiri. Kita akan bersama-sama menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali sebelum kita menaburkan bunga di atas pusaran dan membakar beberapa kertas. Kita hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Ya, silakan bunganya ditaburkan searah jarum jam ya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namami Tapon. 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 Namo Amitabha. Foto bersama situ, kanan kiri.